Nah, baik, setelah tadi kita menghitung pada arah sumbu lemah, sekarang kita menghitung pada arah sumbu kuatnya ya. Nah, pada arah sumbu lemah tadi kan gaya geser itu ditahan oleh kedua buah sayap kiri kanan, tapi badannya tidak. Nah, pada arah sumbu kuat terbalik, yang menahan gaya geser itu adalah elemen badan, sedangkan elemen sayapnya tidak menahan gaya geser gitu ya. Nah, luas elemen geser ini adalah disebut dengan AW. Ini adalah total dari ujung atas ke ujung bawah dari tinggi profil dikali tebal uh, badannya seperti ini. Nah, dari tabel profil kita mendapatkan nilai R. R ini adalah jari-jari filet di dalam ini ya. Jari-jari yang dalam sini itu adalah 8 mili, lebar sayapnya adalah 50, tebal sayapnya 7,5, tebal badan itu adalah 5 mili dan tinggi profil adalah 100 mm gitu. Nah, untuk mendapatkan angka 8 mili ini akan saya tunjukkan dari mana asalnya. Nah, ini sebenarnya pada tabel profilnya keterangan gambarnya seperti ini. Ada jari-jari R1, ada R2. Ini R1, ini R2 gitu ya. Ada jari-jari filet di sudut dalam dan ada jari-jari di uh, ujung sayap gitu di belah luar. Nah, problemnya adalah kalau kita lihat ke bawah, ke isinya, nggak ada R-nya. Jadi hanya ada T1, T2, tebal sayap dan tebal badan. Tapi jari-jarinya nggak ada gitu. Itulah kenapa kita buka referensi kedua yaitu SNI ini ya. Ini adalah SNI persyaratan penampang profil UNP ini. Jadi SNI ini mengatur tentang toleransi dimensi, toleransi kelengkungannya, kelurusannya, kesikuannya itu diatur di dalam sini. Gini. Jadi kalau kita lihat, nah ini definisi penampangnya, kemudian ini toleransi kesikuan dari profil UNP, ke kelundutannya, kelurusannya gitu. Nah, di sini itu ada ini adalah definisi ke modulus properti penampangnya ya. Untuk luas penampang bahkan detail sampai memperhitungkan pengaruh dari jari-jari sudutnya itu ada R1 tambah R2. Nah, dari sini hasilnya adalah seperti ini. Pada profil yang kita gunakan yaitu profil U100 ukuran 100 kali 50 itu memiliki tebal badan 5, tebal sayap 7,5. Nah, jari-jari sudut dalam itu adalah 8 mili. Ini R1 ini ya. R1 itu 8 mili dan di jari-jari sudut luarnya ada 4 mili. Nah, nilai R itulah yang akan kita gunakan gitu. Jadi kenapa nilai R itu kita butuhkan dalam perhitungan kuat geser? Karena kita perlu menghitung tinggi bersih dari badan. Nah, tinggi bersih yang dimaksud dari SNI itu adalah tinggi jarak dari setelah jari-jari sudut ke setelah jari-jari sudut ini. Jadi, tingginya adalah tinggi total dikurangi 2 kali tebal sayap dikurangi 2 kali jari-jari sudut. Itulah H kecil atau tinggi bersih dari badan. Sedangkan untuk luas penampang gesernya sih tetap dihitung bruto ya dari atas ke bawah sama dengan tinggi profil dikali tebal badan. Nah, ini saya bilang untuk tinggi bersih badannya adalah tinggi profil dikurangi 2 kali jari-jari sudut tambah tebal sayap. Sehingga diperoleh nilai tinggi bersih dari badan itu adalah 84,5 mm. Kelangsingan badan atau H per TW itu dapatnya 16,9 mm dan jika kita bandingkan dengan syaratnya SNI untuk kelelehan 2,24 akar E per EV itu adalah 64,66. Artinya kelangsingan kita masih kurang dari batas kelangsingan leleh gitu. Sehingga terjadilah kelelehan geser pada profil kita menyebabkan faktor geser CV 1,0. Nah, selain dari kondisi leleh geser, kita juga harus mengevaluasi berdasarkan kondisi apa namanya tekuk badan. Jadi kita hitung faktor tekuk badan atau KV untuk kondisi perampang profil tanpa pengaku badan. Nah, kelangsingannya tadi adalah
eh, 16,6 itu kan kurang dari 260 seperti syaratnya SNI. Maka nilai koefisien tekuk atau KV-nya adalah 5,0. Lalu kemudian kita hitung batas tekuk plastis dan tekuk elastisnya. Tekuk plastis adalah 1,1 I dikali akar KV dikali E dibagi FY. Sedangkan untuk yang elastis adalah 1,37 dikali akar KV dikali E dibagi FY. Hasilnya untuk batas tekuk plastis adalah 71 dan batas tekuk elastik adalah 88,43. Artinya ternyata kelangsingannya masih lebih rendah daripada batas tekuk plastis, artinya nilai CV-nya juga 1,0 gitu. Maka diambillah nilai CV atau koefisien geser sebesar 1,0. Nah, di sini sebetulnya kenapa dihitung dua kali, karena ketika kita pakai profil yang cukup besar dengan kelangsingan badan yang tinggi, H per TW-nya tinggi nilainya, maka jadi beda ini. Antara yang tekuk badan dengan pelelehan itu beda. Yang sini itu bisa lebih kecil daripada yang sini gitu, sehingga nanti diambil yang terkecil di antara dua hitungan ini. Kita hitung kuat gesernya adalah 0,9 dikali 0,6 dikali luas penampang geser dikali tegangan leleh dikali koefisien geser. Nah, di sini terlihat sebetulnya kekuatan geser itu diambil 60% dari tegangan lelehnya ya sebetulnya gitu. Nah, jadi nilai koefisien geser diambil 1,0 karena kebetulan sama antara kondisi pelelehan geser dengan kondisi tekuk badan gitu ya. Nah, ini kalau misalkan kita menggunakan profil yang besar yang kelangsingan badannya tinggi, H per TW nya tinggi, ini bisa nih dua nilai ini beda. Biasa gede yang ini daripada yang ini gitu ya. Nanti diambil nilai yang terkecil gitu. Nah, kita masukkan ke rumus ini, jadi 0,9 dikali 60% dikali FY, jadi kan kuat geser itu adalah 60% dari tegangan leleh dikali luas penampang geser dikali koefisien CV. Maka hasilnya 97,2 kN, sangat jauh lebih besar daripada gaya gesernya 2,63 yang ke arah sumbu kuat seperti itu. Nah, berbeda dengan kuat lentur, pada kuat geser menurut saya tidak perlu dikombinasikan antara sumbu kuat dan sumbu lemah, karena masing-masing elemen itu menahan gayanya masing-masing. Sayap itu hanya menahan pada kondisi sumbu lemah dan badan menahan hanya pada sumbu kuat, sehingga tidak perlu dikombinasikan. Ini berbeda dengan lentur. Kalau lentur itu sayap dan badan bekerja bersama-sama ketika terjadi lentur arah sumbu kuat maupun ke arah lentur arah sumbu lemah gitu.